Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurhaliza dengan NIM 058 dari kelas DSEB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai microservice arsitektur. Microservice adalah arsitektur perangkat lunak untuk mengembangkan suatu aplikasi yang dibentuk dari susunan berbagai service yang kecil. Berbeda dengan monolitik arsitektur yang terbungkus dalam satu package besar, microservice ini membagi suatu aplikasi menjadi bagian-bagian kecil yang berfungsi spesifik atau high cohesion dan tidak bergantung pada komponen program lainnya atau loose coupling. Untuk sejarah microservice arsitektur itu sendiri, saya bagi ke dalam beberapa timeline, yaitu yang pertama pada akhir tahun 1990-an, ide untuk membuat software dari komponen modular yang dapat diterapkan secara independen berawal dari Service Oriented Architecture atau SOA. SOA ini mendukung konstruksi aplikasi sebagai rangkaian layanan yang dapat digunakan kembali dalam konteks yang berbeda. Kemudian pada tahun 1997, perwujudan awal dari pendekatan modular ini terlihat pada Enterprise Java Beans atau EJB yang dirilis pada tahun 97. EJB mendukung konstruksi modular aplikasi perusahaan dalam kerangka komputasi terdistribusi Java. Keterbatasannya yang hanya berlaku di lingkungan Java menyoroti perlunya pendekatan yang lebih fleksibel. Lalu kemudian pada tahun 2008, SOHP memperoleh fitur-fitur yang membuatnya lambat, sehingga Representational State Transfer atau REST diciptakan untuk mendapatkan daya tarik sebagai alternatif yang sederhana. REST ini menggunakan permintaan HTTP untuk melakukan operasi CRUD atau Create, Read, Update, sama Delete. Menawarkan kesederhanaan dan fleksibilitas yang selaras dengan etos layanan mikro yang sedang berkembang. Lalu kemudian di tahun 2011, pada tahun ini, istilah layanan mikro pertama kali diciptakan dalam Workshop of Software Architect, di mana kelompok tersebut, termasuk James Lewis dan Martin Fowler, itu mereka mengartikulasikan gaya arsitektur umum yang telah dijelajahi. Wawasan utamanya adalah keuntungan membangun software sebagai rangkaian layanan kecil. Lalu kemudian di tahun 2015, Sam Newman menerbitkan Building Microservice, yaitu sebuah buku yang menjadi referensi penting bagi pengembang dan arsitek yang bekerja dengan gaya arsitektur ini. Buku Newman memberikan panduan luas dan praktis mengenai arsitektur layanan mikro. Lalu yang terakhir yaitu masa kini. Saat ini microservice arsitektur menawarkan banyak manfaat diantaranya yaitu penerapan independen, skalabilitas, isolasi kesalahan, dan kemampuan untuk menggunakan alat terbaik. Dengan tren saat ini yang condong ke arah desentralisasi dan modularisasi dalam pengembangan perangkat lunak, itu layanan mikro siap untuk tetap memberikan pengaruh yang signifikan di masa depan arsitektur perangkat lunak. Nah, kemudian perbedaan microservice dan monolitik arsitektur. Dapat dilihat pada gambarnya, monolitik itu mengacu pada desain perangkat lunak yang terdiri dari satu kesatuan tunggal atau modul besar yang menangani semua fungsi aplikasi. Ini berarti semua komponen seperti database, antarmuka pengguna atau user interface, dan logika bisnis itu terintegrasi menjadi satu sistem. Meskipun mudah diimplementasi dan diuji secara keseluruhan, monolitik ini dapat menjadi sulit untuk dikelola dan diubah seiring waktu karena ketergantungan yang tinggi antar komponen itu. Lalu kemudian di sisi lain, arsitektur microservice membagi aplikasi menjadi serangkaian layanan kecil, mandiri, dan dapat diimplementasikan secara independen. Setiap layanan mikro memiliki tugas khusus dan berkomunikasi melalui yang terbuka yang didefinisikan secara jelas. Lalu kemudian contoh microservice arsitektur. Di sini terdapat contoh perancangan microservice arsitektur. Pada gambar ini terlihat sebuah rancangan arsitektur microservice yang akan diimplementasikan. Terlihat pada gambar aplikasi dibagi menjadi beberapa bagian kecil, yaitu product service, order service,
dan notifikasi servis. Sedangkan untuk teknologi pendukung pada arsitektur microservice ini terdapat gateway, service discovery, dan message broker. Untuk aplikasi kecil, masing-masingnya itu memiliki peran. Misal kayak seperti produk service itu berfungsi untuk menghandle fitur produk, yaitu berupa submit data produk, update data produk, list of, data produk, hingga menghapus produk. Lalu kemudian order service itu berfungsi menghandle fitur order seperti submit order, menampilkan data order berdasarkan customer yang memesan. Lalu notifikasi service, itu setelah customer melakukan pesanan order service, maka sistem akan mengarahkan pada, notifikasi service untuk mengirimkan notifikasi kepada customer bahwa pesanan yang dilakukan itu berhasil atau tidak. Baik, lalu kemudian kelebihan dan kekurangan microservice arsitektur, itu, saya ambil masing-masing 4. Untuk kelebihannya itu yang pertama, skalabilitas dan fleksibilitas. Di mana arsitektur ini memungkinkan skalabilitas yang lebih baik karena setiap layanan itu dapat diimplementasikan, ditingkatkan, atau diturunkan kapasitasnya secara independen. Hal ini juga memberikan kesan fleksibel atau fleksibilitas dalam mengelola beban kerja dan merespon perubahan kebutuhan bisnis. Lalu yang kedua itu error isolasi menjadi lebih mudah. Error isolation menjadi lebih mudah. Artinya, suatu error itu dapat ditangani secara independen dan terisolasi tanpa memengaruhi layanan lainnya. Lalu kemudian yang ketiga, bebas memilih teknologi, di mana setiap fitur layanan perusahaan itu dapat dibangun dengan teknologi yang berbeda-beda. Misal, menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda, seperti Java, Python, gitu, disesuaikan dengan kebutuhannya. Lalu kemudian leluasa untuk upgrade, tanpa menambah resource baru untuk, layanan lainnya. Misal ketika butuh, menambah suatu resource, resource web server misalnya, dari layanan A yang memang sedang diminati user gitu. Jadi perusahaan itu dapat memanfaatkan penggunaan resource-nya semaksimal mungkin. Jadi tidak digunakan untuk yang tidak penting gitu, untuk yang memang tidak dibutuhkan. Lalu untuk kekurangannya, itu, yang pertama membutuhkan automasi tinggi, terutama untuk menyelesaikan suatu kendala atau masalah. Lalu yang kedua, koordinasi antar fitur itu bisa menjadi rumit akibat dari sistem yang kompleks. Lalu yang ketiga itu biaya pengembangan mahal, karena setiap database itu butuh server tersendiri dan terdapat banyak tim yang harus dikelola. Lalu yang keempat ada overhead jaringan. Karena komunikasi antar layanan itu melibatkan penggunaan jaringan. Pengelolaan trafik dan latensi itu harus diperhitungkan untuk memastikan, kinerjanya optimal. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.